Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Catherine Putri Eka Permatasari dengan NBI 14421000117. Saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis desain aktif tentang pengelolaan aspek iklim, pencahayaan, penghawaan, termal dan akustik pada objek studio perancangan arsitektur 6 saya. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil kinerja saya, yaitu halo teman-teman. Jadi kembali lagi di SketchUp saya. Ya, ini adalah hasil desain saya yang saya buat. Saya mengambil lahan ini yaitu berada di Jalan Kenjeran yang di dalamnya Kenjeran Park. Ya, ini lahan saya yaitu yang berada di Jalan Kenjeran yang di dalamnya Kenjeran Park, dan dia berukuran 1,5 hektar dengan lahan yang membujur horizontal. Untuk deskripsi lahan itu berada di kota Surabaya, merupakan tanah kosong dan beberapa tanaman tumbuh di sekitar site, dan juga terletak sekitar 7,2 km atau 18 menit dari pusat kota. Untuk tapaknya sendiri berada di dalam kawasan wisata Kenjeran dan di dekatnya Pantai Ria Kenjeran, patung Buddha 4 wajah, patung Dewi Kwan Im, dan waterpark Kenjeran. Untuk aksesibilitasnya bisa melewati jalan tol Suramadu dan terdapat pemberhentian bus di dekat tapak. Untuk peraturan yang ada di tapaknya yaitu luas lahan saya kan 15 meter persegi atau 1,5 hektar dengan KDB 7.500 meter persegi dan KLB-nya 50 meter dengan KLB 2 poin yaitu 30.000 meter persegi dan KTB-nya 9.750 serta KDH-nya 1.500. Jadi tinggi bangunan saya kira-kira tidak boleh lebih dari 50 meter. Dan jumlah lantai pada basement maksimal 3 lantai. Lalu ini merupakan analisa eksternal dari site saya, yaitu ada analisa matahari, angin, dan vegetasi. Untuk orientasi matahari itu ke utara dipilih untuk memanfaatkan cahaya matahari secara optimal sebagai sumber pencahayaan di siang hari, dan bangunannya saya menghadap ke timur. Yang menghadap ke timur akan dirancang untuk menerima sinar matahari yang melimpah dan memastikan pencahayaan cukup untuk kesehatan dan sirkulasi udara yang baik. Untuk menghindari terik matahari pada tengah hari, disarankan tata landscape yang efektif dan atau pembuatan kolam untuk menyerap cahaya matahari sehingga dapat meningkatkan kelembapan udara melalui evaporasi. Untuk analisa angin di Surabaya pada bulan Agustus dengan rata kecepatan angin mencapai 14 km per jam, itu dominan bertiup dari arah barat selama 4 bulan. Saya akhirnya membuat yaitu bukaan pada sisi barat dan selatan bangunan untuk memberi vegetasi dengan ketinggian yang cukup untuk menahan hembusan angin dan penyaringan debu. Lalu ada analisa vegetasi di dalam kawasan ini. Di bagian utaranya terdapat banyak sekali pohon tabebuya yang berfungsi sebagai pohon peneduh dan penyerap karbon dioksida yang baik, dan ada juga pohon-pohon seperti palm, pohon pembatas atau pengarah, serta tanaman seperti bougainville. Itu saya tetap masukkan atau tetap ada di dalam site. Untuk bagian utara yaitu mengarah ke atas dan selatan ke bawah.
Untuk jalan rayanya itu terdapat di sini, dan untuk pengelolaan aspek iklim, pencahayaan, penghawaan, thermal, dan akustik yang saya terapkan di desain saya, yaitu pemberi secondary skin yang bergerak, yang terdapat sensor cahaya untuk mengukur intensitas cahaya yang masuk, serta mengurangi panas yang masuk dan meningkatkan efisiensi energi, menyediakan keamanan dengan pencahayaan yang optimal. Jadi saya menambahkan di bagian fasad gedung bangunan tinggi, yaitu nanti secondary skinnya ini akan bergerak mengikuti intensitas cahaya yang masuk, agar tidak terlalu strong atau mengontrol cahaya-cahaya yang masuk, agar pengguna bangunan tinggi ini atau orang-orang yang di dalamnya tidak terganggu akan cahaya yang terlalu banyak masuk. Pada secondary skin ini akan berputar mengelilingi jalur bangunan yang pada fasad yang terlalu memasukkan cahaya akan ditutupi oleh secondary skin. Lalu penerapan yang kedua yaitu pada bagian bangunan sedang. Saya ambil penyiraman otomatis berbasis Arduino, yaitu sistem penyiraman otomatis ini menggunakan microcontroller Arduino. Ini dirancang untuk menyiram tanaman secara otomatis dan biasanya memiliki beberapa komponen, yaitu sensor kelembapan tanah, pompa air, relay, dan microcontroller Arduino. Untuk sistem kerjanya, yaitu sensor ini ditempatkan pada tanah di sekitar tanaman dan akan mengukur tingkat kelembapan tanah dan mengirimkan data tersebut ke Arduino. Untuk cara kerjanya sendiri, yaitu yang pertama, sensor ini akan mendeteksi kelembapan tanah. Yang kedua, Arduino menerima dan memproses data pada sensor. Lalu yang ketiga, jika tanah kering, Arduino akan mengaktifkan relay. Yang keempat, yaitu menyalakan pompa air. Relay akan menyalakan pompa air untuk menyiram tanaman. Lalu yang terakhir, pompa berhenti ketika kelembapan tanah sudah cukup. Manfaat dari pengontrolan ini atau penyiraman tanaman otomatis ini yaitu menghemat waktu dan tenaga. Penyiraman tanaman hanya saat diperlukan saja dan cocok untuk jarak jauh dan tidak bisa digapai oleh manusia untuk menyiramnya. Jadi saya akan menempatkan di beberapa titik yang ada di taman rooftop ini, rooftop yang ada di bangunan sedang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah melihat video presentasi saya.